sekitar abad ke-18, perusahaan dagang milik Belanda atau lebih tepatnya VOC menyandarkan kapalnya pertama kali di Batavia dengan tujuan untuk membuka hubungan perdagangan. Dari Batavia, VOC meluaskan perdagangannya ke seluruh bumi Nusantara. VOC menjajah Nusantara dari segi sudut ekonomi dan melakukan sistem kerja paksa atau perbudakan kepada penduduk pribumi. Depok itu sebenarnya ada itu sebelum Belanda datang ke sini, itu memang sudah ada Depok, dan nama Depok itu juga bukan bikinan orang Belanda, dan juga bukunan orang-orang suka menghubungkan dengan istilah-istilah perpanjangan ya. Misalnya Depok itu the Eerste Protestantse Onderdankerk atau Gereja Abdi Protestan pertama. Kemudian Depok singkatan dari the Eerste Eenheid Prediks ons Christus. Persekutuan ini mengabarkan Kristus kita. Nah, kemudian ada yang mengatakan Depok itu the Eerste Protestantse van Christenen. Nah, Depok itu memang mulai dari masa kerajaan Pakuan atau penjajahan dulu memang sudah ada. Seorang tokoh VOC bernama Cornelis Castellin tidak setuju dengan sistem pemerintahan VOC yang melakukan perbudakan. Lalu ia keluar dari VOC dan membeli tanah di Depok. Beliaulah yang membangun Depok menjadi sebuah daerah yang subur dengan hasil buminya dan sejahtera masyarakatnya. Menjelang tahun 1700, nah itu ada seorang saudagar Belanda yang sebenarnya namanya Castellin itu yang membeli tanah di Depok. Beliaulah bersama dengan 150 budak-budaknya yang didatangkan dari berbagai daerah di seluruh Nusantara seperti Makassar, Bali, Timor, dan Indonesia bagian timur, membangun Depok menjadi sebuah daerah pertanian yang tumbuh subur. Depok ini bisa menjadi daerah penyangga Batavia untuk menjual hasil buminya, padi atau hasil buah-buahan, kopi dan sebagainya. Waktu itu kan masih punya hutan juga di sini. Nah, oleh karena itu si Castellin, ya tentu saja dibantu orang lain ya, itu mendirikan suatu daerah pertanian di sini. Nah, tanah yang dibeli tadi itu statusnya tanahnya partikelir. Menurut undang-undang kalau membeli tanah itu, jadi dia seperti pemilik ini seperti raja kecil, boleh memerintah orang-orang. Jadi kalau beli itu dengan orang-orangnya, di atasnya juga termasuk milik dia. Jadi di sini sudah ada orang Depok. Orang Depok ini bekerja sama Castellin dengan sistem maro. Setengah untuk yang menanam, setengah untuk Castellin gitu. Nah, tapi tanahnya terlalu luas ya. Jadi oleh karena itu perlu didatangkan orang-orang pekerja. Umumnya dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara dan sebagainya. Itu mereka ada kira-kira 150 orang. Kemudian dibagi menjadi 12 marga. 12 marga itu tadi namanya yang ada Jonathans, Leander, Luns, kemudian Bakas, Sudira, Samuel, Yakob, Lawrence, Yosef, Tolense, Ishak, dan yang terakhir itu Sadok. Nah, yang namanya Sadok sekarang sudah tidak ada lagi karena rupanya mereka tidak mengambil anak angkat atau anaknya perempuan, jadi habislah karena sistemnya ini patrilineal ya, bukan matrilineal seperti di Padang ya. Kemudian Castellin membagi budak-budaknya ke dalam 12 marga. Konon katanya, merekalah cikal bakal orang Depok asli atau biasa yang disebut dengan orang Depok dalam. 150 budak ini setelah dikelompok-kelompokkan, ya mungkin dia mengambil patokan Yesus punya 12 murid.
Jadi dia kelompok-kelompokkan menjadi 12. Nah, diberi namalah 12 farm yang sekarang ada di Depok. Menurut penelitian saya, pada saat Hasterland beli tanah di sini, itu seperti juga dengan cara Eropa, ya, bahwa kalau seseorang membeli tanah di situ dan sah, itu semua orang yang di atasnya itu juga tunduk kepada dia. Jadi orang-orang itu statusnya menyewa kepada Hasterland. Nah, pada waktu itu tentu saja sudah ada penduduk yang ada di atasnya. Kemudian Hasterland ingin agar tanah-tanah itu dikerjakan oleh pekerja yang dibawa dia. Warga tadi yang didatangkan tadi oleh ini disebut orang asli. Asli yang memiliki secara hukum adalah sah. Apalagi setelah ditetapkan sejak 28 Juni 1714. Yang sekarang prasastinya masih kita bisa baca di gereja GPIB di Jalan Pemuda. Nah, itulah yang dianggap sebagai hari jadi daerah Depok. Artinya merdeka dari Hasterland, tidak dikuasai oleh tuan tanah lagi, tapi oleh warga yang merdeka tadi, namanya Mardikers. Ya, artinya orang yang sudah dibebaskan, dia sudah tidak di statusnya sudah bukan budak. Oleh karena itu, kemerdekaannya ini dirayakan setiap tahun di gereja. Budak-budak tersebut yang sudah dimerdekakan dibaptis dikasih tanah Depok ini. Dikasih tanah Depok. Nah, untuk legalnya kepemilikan atas tanah Depok yang diberikan oleh Cornelis Hasterland, maka Cornelis Hasterland membuat surat wasiat atau testamen. Dia buat testamen. Testamen itu berlaku ketika si pembuat testamen itu meninggal. Cornelis meninggal pada tanggal 28 Juni 1714. Kami sebagai budak-budak yang sudah dimerdekakan, yang sudah diberikan tanah untuk dapat hidup, untuk mencukupi kebutuhan kami, hari itu kami jadikan hari ulang tahun. Ya, kami menamakan pada waktu itu Jemaat Masehi. Orang-orang dari mana-mana kalau datang lewat Depok ini, ya orang bikin Depok ini tempat bersemedi. Kota Depok baru diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 15 menjadi sebuah kota administratif. Kemudian, pada tanggal 27 April 1999, Kota Depok berubah statusnya menjadi sebuah daerah otonomi, yaitu Kota Madya Depok, dan tanggal itu dijadikan sebagai hari jadi Kota Depok. Kini, Kota Depok sudah memasuki usia yang ke-9. Tetapi, beberapa orang Depok asli dan tokoh masyarakat Depok tidak setuju kalau pada bulan dan tahun itu bukanlah hari jadi Kota Depok. Ya, kalau memang mau jujur, kalau mau diambil dari awal sejarah Depok, itu sudah hampir 296 tahun yang lalu. Tapi versinya pemerintah Kota Depok, ya kan, mengambil hari ulang tahun Depok, di mana hari ulang tahun dimulai dari pemerintahan Kota Depok. Ya, kalau pernah kita memang mengadakan, ya pakar-pakar dari UI sendiri sejarah, mereka mengatakan bahwa inilah sejarah yang benar karena kami memiliki bukti. Kan mereka mengatakan dari ini, kan itu hanya katanya.
Ya, kalau umpamanya mereka punya kekuatan bukti otentik, berarti kan mereka mau menggali sejarah sebelumnya kami. Ya malah kami mengucap syukur banget. Berarti Depok bukannya 8 tahun atau 9 tahun, bahkan lebih dari usia kami. Iya kan? Ada data sejarahnya. Oleh karena itu orang-orang Depok lama, yang namanya Depok lama sekarang, yang namanya warga Depok asli sekarang jadi orang Depok lama, itu ya benar bahwa mengatakan bahwa dia cikal bakalnya sejarahnya berdirinya Depok ya pada tahun kemerdekaan mereka. Kenapa bukan dari sebelumnya? Lah mereka kan belum merdeka, belum disahkan oleh si Kastelein. Nah, oleh karena itu menurut saya secara historis dia sah ulang tahunnya nanti yang ke 294. Sejak dulu sampai saat ini, tentang asal muasal siapakah penduduk asli Depok masih dalam pertanyaan dan perdebatan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Depok. Ada beberapa sejumlah kalangan mengklaim bahwa mereka adalah penduduk Depok asli. Karena tanah itu kan milik daripada Cornelis Kastelein, iya kan? Berarti kita ingat aja terjadinya sebuah negara ya, kalau kita di dalam pelajaran ada tanah, ada wilayah, ada manusianya, ada yang memimpin, iya kan? Jadi berarti tanah Depok itu tanah yang mewakili ada unsurnya tanah atau wilayah. Manusianya siapa? Ya kami itu, orang Depok itu yang diberikan oleh Cornelis Kastelein. Ya mungkin pada saat terjadinya Depok itu kami anggap Cornelis Kastelein adalah pemimpin kami. Iya kan, cukup beralasan. Mau dibilang ada masyarakat juga enggak, karena pada waktu itu Depok digunakan orang yang berlalu lalang melalui Depok. Depok di tempat dijadikan tempat bersemedi. Orang-orang dari mana-mana kalau datang lewat Depok ini, ya orang bikin Depok ini tempat bersemedi. Kalau untuk dari waktu sebelum Cornelis Kastelein membeli, kami tidak tahu. Jadi dia itu membeli tanah di ini ya, di Depok ini dari seorang Cina namanya Tio Tiongko. Nah itu dia beli di Karanganyar, Mampang itu dia beli dengan 700 ringgit. Ya, namanya 700 Rijksdaalder ya dalam bahasa Belandanya. Nah, itu pada tanggal 18 Mei 1691. Nah, itu daerahnya yang dibeli itu antara lain daerah Depok Lama, Depok Jaya, Srengseng, Grogol, itu semua dulu milik dari Kastelein. Depok untuk daerah sebelah timur itu sampai dengan perbatasan Jembatan Panas Kali Ciliwung. Terus ke barat itu sampai di dulu dibilang Sasak Panjang atau sekarang seputaran Jembatan Cagar Alam. Dan ke sebelah selatan sampai di Ratu Jaya, ke sebelah utara sampai daerah Srengseng. Kalau berbicara Depok, Depok ini kan asal-usulnya Depok, itu wilayahnya sampai ke Gunung Sindur. Karena Depok dulu merupakan kecamatan, tahun 50 itu udah kecamatan, bentuk kecamatan Depok. Wilayahnya sampai Bojonggede, sekarang kecamatan Bojonggede, dulunya itu masuk Depok, 21 desa. Nah, Depok ini bentuk lagi kewadanaan. Kewadanaan Depok terdiri dari 4 kecamatan, Depok, Sawangan, Arum, Gunung Sindur. Itu masuk wilayah kewadanaan Depok.
kenapa pemerintah tidak menelusuri siapa sebenarnya Depok? Depok itu sebetulnya kan kecamatan Depok yang sekarang. Yang dulu-dulunya itu bukan Depok. Misalnya sekarang kecamatan Sawangan, itu bukannya Depok. Sawangan kan? Misalnya sekarang ada berapa? 6 kecamatan ya. Kenapa itu nggak pakai Sawangan, kayak Cimanggis, kayak Sukmajaya, kayak kenapa pakai Depok? Berarti kami ada hak dong untuk menentukan Depok adalah usianya seperti itu. Kalau mau ambil Sawangan, silahkan. Kami kan ya namanya Depok, ya itulah usia kami. Ya sejarah menentukan. Kami adalah sejarah hidupnya itu. Katanya negara kesatuan, kok bangsanya sendiri dikucilkan. Pada masa dulu, Depok pernah menjadi sebuah daerah otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Depok mempunyai pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang presiden. Istilah presiden itu di Depok sudah ada sejak tahun 1714, dan kita punya kota praja tersendiri, segala sesuatu sendiri. Satu Depok itu kita urus sendiri segala sesuatu. Terus mereka itu betul-betul ya, orang-orang tua-tua kita itu semua bekerja di kota praja ini, seperti Rumah Sakit Harapan ini yang ada di sini. Itu bekas kota prajanya Depok gitu. Yang di depan Rumah Sakit Harapan itu Presiden Depok. Ya, juga dengan nama Yonatan sih. Istilah Belandanya dulu masih gemeente. Menurut reglement dari gemeente Depok itu ada presidennya yang dipilih secara langsung melalui pemilu oleh penduduk yang sudah dewasa, kemudian dibantu oleh sekretaris dan 2 orang keamanan ya, kok namanya kemetir, dalam bahasa Belandanya gekomiteerden. Yang tahun 1913 presiden terakhirnya tuh waktu itu Yonatans itu sekretaris, tapi G. Yonatans itu presiden. Ya itu namanya gemeentebestuur, jadi pemerintahan wali kota. Setelah memasuki era kemerdekaan Republik Indonesia, banyak orang-orang 12 marga Depok yang dikucilkan dan dicemooh oleh orang-orang pribumi sekitar Depok. Mereka dianggap sebagai kaum penjajah yang diistilahkan dengan sebutan Belanda Depok. Sebetulnya itu julukan yang sangat menghinakan. Saya Leander, hidungnya pesek, doyan terasi. Kami dulu budak. Mungkin dikatakan dulu budak, orang nenek kakek moyang kami adalah pejuang-pejuang dari Indonesia Timur yang ditangkap oleh Portugis. Kan ada kemungkinan seperti itu. Kami adalah bangsa Indonesia. Nah, kalau dia katakan ya istilahnya saudara-saudara saya setanah air menjuluki kami sebagai Belanda Depok, berarti mereka kan mengatakan kami ini orang bule penjajah. Iya kan? Keberatan kami mengatakan bahwa kami ini Belanda Depok, kami sangat keberatan. Istilahnya ngenyek kami lah sebangsa setanah air. Katanya negara kesatuan, kok bangsanya sendiri dikucilkan. Orang-orang Depok itu posisinya di dalam pemerintahan, dia itu gelijkgesteld, artinya kedudukannya disamakan dengan orang-orang Belanda, karena berbahasa Belanda tentu saja tidak sama dengan orang Belanda, tapi namanya gelijkgesteld. Tapi ya karena dia itu berbahasa Belanda, dididik Belanda, memperoleh gaji juga yang lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan. Nah, disinilah timbul suatu gap, ya, orang-orang Depok dengan orang sekitarnya. Nah, dan itu rasa ketidakseimbangan itu dirasakan pada masa revolusi. Nah, pada revolusi 45 disitulah awal mulai turunnya
orang-orang Depok ini karena apa? Ini banyak terjadi orang-orang masuk ke Depok dengan menjala, membunuh dan sebagainya. Di situ nasibnya tentu saja menjadi tidak seenak selama sekian ratus tahun pada waktu masa Belanda. Nah itu, apalagi rasa itu ya, itu semua lebih sakit lagi pada saat ada pelarangan berbahasa Belanda. Di Depok sini, tukang delman, tukang buah aja bisa bahasa Belanda di pasar. Orang bingung, betul-betul bahasa Belanda. Kita sendiri dari kecil disekolahkan ya orang tua kita bahasa Belanda semua. Coba, tapi kita tetap orang Indonesia asli, ya, bukan dari itu cuman ada ejekan-ejekan dari luar itu. Entah apa awalnya kita dapat istilah Belanda Depok. Nah itu kata Belanda Depok itu yang membuat suatu ini akhirnya merupakan suatu tragedi di Depok. Itu peristiwa status dari masa itu otonomi itu menjadi daerah republikan dari Indonesia. Kemudian rasa curiga, ya tadi rasa curiga karena ini kan orangnya pasti banyak uang, punya ini orang Belanda Depok ini kan pasti kaya, apalagi dia selama ini mereka kan hidupnya enak, semua orang-orang bekerja untuk dia, orang-orang Depok asal juga kerjanya untuk dia, mereka merasa tuannya kan, mereka statusnya jadi terancam ya. Dan ini diakui di luar negeri sampai profesor-profesor dari UI dan dari Jogja itu yang hadir. Betul. Terus kami benar-benar seperti anak emas, orang leluhur budak yang namanya budak-budak dulu itu. Orang tuh tiba-tiba digedor rumahnya, diminta barang-barang, kalau perlu nyawanya. Dari polisi ya terpondok-pondok kok kita digedor ya, kita sekali nggak pernah ada dengar atau dapat kabar kita akan digedor itu kodok-kodok. Jadi ya, saya nggak bisa banyak cerita, hanya mengalami saja ya, bisa hancur semuanya waktu mereka datang dan kita ditawan. Tragedi di Depok itu 5 Oktober tahun 45. Tahu-tahu di 5 Oktober kok Depok dikepung oleh ya pada dulu istilahnya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Entah dia datang dari mana, dari segala penjuru datang di Depok. Nggak ada satu orang Depok yang bisa ini. Betul-betul. Ya, pada waktu itu orang Depok ini diancam. Dalam keadaan waktu itu sedang secara psikologis orang selalu ketakutan. Jangan-jangan gitu. Nah, gedoran tuh tiba-tiba digedor rumahnya, terus diminta barang-barang, kalau perlu nyawanya. Nah, ketika merdeka, nah itu dipakai kesempatan untuk golongan-golongan yang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada saat itu ya segerombolan orang lah menyerang kami. Jadi kami dipaksa keluar dari rumah dengan tidak membawa barang satupun, hanya pakaian yang melekat. Dengan satu ancaman bahwa kami harus melepaskan iman kepercayaan kami.
Kalau tidak melepaskan iman percaya kami, berarti kami dituduh sebagai penjajah. Ya kami tidak mau. Makanya kami dikeluarkan dengan paksa dari rumah dengan ancaman kami akan dibunuh semua. Tapi Tuhan tidak mengenali seperti itu. Tuhan memakai tentara nikah. Tuhan pakai tentara nikah, kami diselamatkan. Dan diselamatkan, lalu kami diamankan karena kan dalam situasi itu istilahnya tidak tahu siapa lawan, siapa teman. Nah, kemungkinan kalau kita hubungkan dengan sejarah, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, KMB itu, ya, barulah kami dikembalikan lagi ke tanah Depok ini. Nah, itu yang disebut peristiwa Gedor. Pemkot mau mengambil sejarah, ya kan, silakan aja dari versi mana. Tapi dari versi LCC kita siap untuk membantu. Harapan Bapak di sini, pemerintah Kota Depok ini di samping mengurusi masalah pembangunan, ya kalau bahasa kerennya mah infrastruktur lah, segala apalah. Sejarah juga jangan dilupain. Tuh, sejarah itu jangan dilupain. Ya karena biar bagaimanapun juga kita harus mengakui Depok sebelumnya Depok sekarang ada Depok dulu. Sebelumnya Depok sekarang begini, Begono dulu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita gali. Jadi kami tidak setuju. Sebagai ya kita ya, bukan kami aja saya rasa. Kita semua sebagai bangsa Indonesia yang baik. Bahkan Soekarno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah. Ahli-ahli sejarah, tokoh masyarakat, dan penduduk asli Depok, bahkan pemerintah kota pun belum bisa membuktikan atau menjelaskan sejarah Depok lama tentang siapakah orang Depok asli. Pada masa kini, Depok sudah menjadi sebuah kota yang berkembang. Untuk terus melangkah menuju ke depan, biarlah sejarah yang mencatat dan yang mengetahui akan sejarah Depok yang sesungguhnya. again for the renegade master. D4 damager with the ill behavior. Back once again for the renegade master. D4 damager. Power to the people. Back once again for the renegade master. D4 damager with the ill behavior. Back once again for the renegade master. D4 damager. Power to the people. Back once again for the renegade master. D4 damager with the ill behavior. Back once again.
once again with the ill behavior, 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 with the ill behavior.